Salam Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Bersyukur jika pada kesempatan ini kita boleh kembali bertemu di dalam sapaan rohani kita hari ini. Ya, pada kesempatan ini kita akan sama-sama merenungkan salah satu tokoh iman di dalam Perjanjian Lama yang bernama Habel. Tentu saja kita sudah mengetahui kehidupan dan betapa singkatnya cerita Habel di dalam Alkitab. Hevel di dalam bahasa Ibrani berarti kesia-siaan, dan arti tersebut rasa-rasanya cocok diberikan kepada Habel karena hidupnya yang begitu singkat dan sepertinya tidak memberikan dampak yang begitu signifikan di dalam perjalanan iman yang dicatat di dalam Alkitab. Namun sesuatu yang singkat ini justru dipandang berharga oleh Allah. Hal tersebut tidak lain berasal dari hati Habel yang sungguh-sungguh ingin menyenangkan Allah dengan memberikan yang terbaik yang ia miliki. Tentu kita tahu bahwa Habel memberikan persembahan dari lemak-lemak anak kambing domba sulungnya. Tapi jauh lebih daripada itu, Habel bukan hanya memberikan korban yang bisa dilihat oleh mata dan itu menyenangkan hati Tuhan, tetapi Habel lebih mementingkan di dalam dirinya terlebih dahulu bahwa hatinya ingin sungguh-sungguh menyenangkan Allah, dan sikap hatinya tersebut terpancar dari persembahan terbaik yang diberikannya kepada Allah. Tentu sikap hati ini merupakan hal yang cukup penting di dalam kisah Habel. Di dalam kisah Kain dan Habel di dalam Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Ketika Allah menolak persembahan Kain, hal pertama yang disinggung oleh Allah adalah hati Kain. Jadi ketika Kain itu menjadi marah, sebal ketika Tuhan menolak persembahannya, Allah itu berkata kepada Kain, "Mengapa hatimu panas?" Dan akhirnya sikap hati yang panas inilah yang membawa Kain kepada sebuah tindakan yang mengerikan, menyedihkan, ketika dia pada akhirnya membunuh adik kandungnya sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, masa-masa sekarang kita diperhadapkan dengan situasi yang terpaksa dan memaksakan diri untuk beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang baru. Kita beribadah tidak lagi bersama-sama di dalam gedung gereja, dan tidak ada satu orang pun yang melihat kita selain keluarga kita sendiri. Di dalam keadaan yang demikian, apakah kita mau memberikan diri kita, hati kita, pikiran kita sebagai persembahan yang utuh yang menyenangkan hati Tuhan? Atau oleh karena tidak ada yang melihat, justru kita menghidupi hidup kekristenan kita ini seadanya, berjalan bagaimana ya seperti itu saja. Jadi melalui kisah Habel yang begitu singkat ini, kita sama-sama belajar bahwa hidup ini bukan berbicara tentang panjangnya, tetapi apakah hidup kita ini memiliki kualitas yang diinginkan oleh Allah. Kita tahu bahwa diri kita ini adalah persembahan yang hidup di hadapan Allah. Dan apakah kita mau memberikan hidup kita yang sesungguhnya, hati, pikiran kita kepada Allah seutuhnya untuk menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Kiranya perenungan singkat melalui kisah Habel ini boleh memberkati kita sekalian, dan kiranya berkat dan perlindungan Tuhan senantiasa berada atas kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.